Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun Anda menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang model dari pengembangan kurikulum. Kita langsung saja dari definisi model ya. Jadi, model adalah abstraksi dunia nyata ataupun representasi peristiwa kompleks atau sistem, yaitu dalam bentuk naratif, matematis, grafis, serta lambang-lambang lainnya. Jadi dengan demikian, model merupakan dasarnya adalah merupakan rancangan yang digunakan untuk menerjemahkan suatu sarana untuk mempermudah komunikasi atau dalam petunjuk bersifat perspektif untuk mengambil keputusan sebagai petunjuk perencanaan dalam pengelolaan kegiatan. Jadi model atau konstruksi merupakan ulasan teoritis tentang suatu konsep dasar. Dalam pengembangan kurikulum, model dapat merupakan sebuah ulasan teoritis tentang proses kurikulum secara menyeluruh ataupun sebagian saja. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, model adalah pola, contoh, acuan, dan ragam yang dihasilkan. Nah, dikaitkan dengan model pengembangan kurikulum, jadi model pengembangan kurikulum merupakan suatu pola, contoh, ataupun suatu bentuk kurikulum yang menjadi acuan pelaksanaan pengembangan pembelajaran, atau dapat dikonklusikan bahwa model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan dalam mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum itu dibutuhkan untuk memperbaiki, menyempurnakan kurikulum yang sudah dibuat dan dikembangkan sendiri oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun sekolah. Jadi harus kita sadari bersama, seiring perkembangan zaman, kurikulum pun harus diperbaiki untuk dikembangkan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan mampu mencapai tujuan pendidikan yang kita harapkan bersama-sama. Oke, dalam perkembangan kurikulum terdapat berbagai model yang dapat diterapkan, yang sebenarnya ada banyak ya. Namun saya kategorikan menjadi dua kategori besar, yaitu model Zeiss dan model Roger. Model Zeiss juga ada beberapa model dalam konsep model Zeiss ya, yaitu model administrasi, model akar rumput, model terbalik atau model pemecahan masalah. Sedangkan model Roger merupakan ataupun dikenal dengan model hubungan interpersonal. Oke, kita akan bahas satu persatu tentang definisi dari masing-masing model ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, itu adalah model administrasi ya. Model administrasi merupakan model yang menggunakan garis staf ataupun garis komando ya, dari top down atau sentralisasi. Nah, model ini yang paling umum digunakan atau paling awal digunakan dalam model pengembangan kurikulum. Nah, maksud dari pengembangan kurikulum yang menggunakan model ini adalah pengembangan kurikulum dimulai dari tingkat pejabat tinggi atau dalam hal ini Kemendikbud, kemudian secara struktural dilaksanakan menuju kepada tingkat yang lebih bawah. Dan model pengembangan kurikulum ini sering mendapatkan kritikan karena dianggap tidak demokratis dan kurang memperhatikan inisiatif para guru, karena sebagian besar keputusan itu diperoleh dari desentralisasi itu. Jadi peran guru sangat minim ya. Jadi di Indonesia model ini diterapkan dalam kurikulum 1968 dan kurikulum 1975. Oke, yang selanjutnya adalah model akar rumput atau grassroots. Dalam penerapan model akar rumput atau grassroots ini berlatar belakang atau sangat berbanding terbalik dengan model administrasi yang telah kita bahas sebelumnya ya. Dalam beberapa poin yang sangat-sangat berarti adalah dilihat dari segi inisiasi guru ya. Jadi sebelumnya guru itu memiliki peran yang sangat minimal. Sedangkan dalam model ini guru itu memiliki inisiasi dalam membuat keputusan dalam program pengembangan kurikulum. Model akar rumput ini berorientasi pada demokratis dalam setidaknya dalam dua hal ya, yaitu kurikulum dapat diimplementasikan dengan sukses bila guru dilibatkan langsung dalam proses penyusunan dan pengembangannya.
Jadi peran guru tidak bisa dikesampingkan dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Jadi tidak hanya orang-orang yang ada dalam pemerintahan saja, tapi juga peserta didik, guru, ataupun anggota masyarakat lain harus dilibatkan dalam proses perencanaan kurikulum. Jadi untuk dapat atau untuk kepentingan tersebut, kepala sekolah, guru, dan ahli kurikulum harus dapat berperan penting atau berperan aktif dalam perekayasaan kurikulum. Oke. Model selanjutnya adalah model terbalik atau TABA. Jadi model ini disesuaikan dengan teori dan praktek ya. Jadi model kurikulum ini adalah model yang memudahkan proses induktif. Model ini dimulai dari melaksanakan eksperimen, diteorikan, dan kemudian diimplementasikan. Nah, pada dasarnya proses deduktif yang mendasar ini cenderung mengurangi kemampuan inovasi, kreatif, dan membatasi kemungkinan bereksperimen. Jadi model terbalik ini memberikan peluang sebesar-besarnya untuk melakukan eksperimen sehingga kemampuan inovasi, kreatif, dan peran sangat dapat terlihat di sini. Jadi berpegang teguh pada model ini pada perubahan yang dapat dimulai dari mendesain seluruh kerangka kerja. Dan itu memungkinkan terjadinya korelasi ataupun integrasi antara teori dan praktek. Jadi tidak cuma teori saja yang karena sering terjadi gap antara teori dan praktek itu sendiri ya. Dalam hal ini akan mampu dijalankan sesuatu jika seorang itu menyadari bahwa apa yang akan dilaksanakannya itu bermanfaat ya, atau dapat dilaksanakan. Selanjutnya adalah model atau Systematic Action Research Model. Nah, model ini dikenal juga dengan Action Research Model. Dari sisi proses, kurikulum model ini melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua siswa, guru, serta sistem sekolah. Kurikulum dikembangkan dalam rangkaian memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan atau stakeholder yang meliputi orang tua, siswa, masyarakat, dan lain-lain. Dan penyusunan kurikulum dilakukan dengan mengikuti prosedur action research, mengadakan kajian secara seksama dengan masalah kurikulum. Setelah itu dilaksanakanlah pengumpulan data yang bersifat menyeluruh dan mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan dan juga kondisi yang mempengaruhi masalah-masalah tersebut. Setelah itu pengembangan kurikulum model pembacaan masalah ini dapat dilaksanakan dengan melaksanakan dua tahapan ya. Yang pertama itu adalah melakukan kajian-kajian tentang data yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan kurikulum, serta melakukan implementasi atas keputusan yang dihasilkan dari langkah yang pertama ini. Nah, yang terakhir ya, model hubungan interpersonal dari Rogers. Nah, model ini didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan atau memelihara suasana yang baik terhadap perubahan. Jadi, setiap orang harus mampu menerima perubahan itu. Jadi, sering atau banyak sekali orang yang sangat takut dengan perubahan. Jadi, dengan model ini dibiasakan atau membiasakan siswa dalam menerima suatu perubahan. Menurut Carl Rogers, siswa itu berada dalam proses perubahan, yaitu proses pembelajaran itu adalah proses perubahan ya, proses perubahan dari yang tidak bisa menjadi bisa ya. Jadi proses perubahan itu menjadi atau berkembang atau berubah. Jadi sesungguhnya manusia itu mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tapi berhubung atau pasti ada aja terdapat saja hambatan-hambatan, maka orang lain harus membantu untuk memperlancar proses perubahan itu. Nah, dalam melaksanakan hal ini digunakanlah beberapa kelompok intensif yang digunakan. Nah, kelompok intensif ini bertujuan untuk satu, pemilihan suatu target sistem pendidikan. Yang kedua adalah pengembangan pengalaman kelompok intensif bagi kelas. Yang ketiga adalah keterlibatan orang tua dalam pengalaman kelompok intensif. Oke, demikianlah model-model dalam pengembangan kurikulum yang ditarik dari dua garis besar, yaitu model Zeiss dan model Rogers.
Saya harap penjelasan yang saya sampaikan mampu dimengerti dan dipahami dengan menyeluruh ya. Oke, kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Sampai jumpa.